Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syuyiratil zibalu faqanat saraba. Gunung-gunung pun dijalankan, maka ia menjadi fata morgana, seperti fata morgana. Patokan ketika di dalam kuliah dikatakan bahwa ini adalah tiupan sangkakala kedua adalah yaitu hari ketika sangkakala ditiup lalu kamu datang berbondong-bondong. Sangkakala pertama adalah proses kematian seluruh makhluk hidup. Lalu kemudian proses sangkakala kedua adalah hidupnya seluruh makhluk dengan segala upgrade sehingga tidak ada satupun yang digaibkan lagi oleh Allah di mata mereka. Mata mereka ini bukan mata batin lagi, tapi mata yang telanjang ini. Itu adalah patokannya. Lalu langit pun dibuka, maka terdapatlah beberapa pintu yang dimana pintu itu terlihat banyak sekali malaikat turun yang siap menyambut manusia untuk masuk ke dalam surganya Allah. Lalu kemudian gunung-gunung pun dijalankan. Hal yang luar biasa adalah bahwa yang membutuhkan rahmat Allah itu tidak hanya makhluk hidup. Gunung-gunung pun kelak nanti akan bersaksi. Ini sangat jauh sekali dari banyak tafsir yang beredar, sangat jauh sekali. Maaf saja. Adalah mereka bahkan yang tidak kita anggap itu makhluk-makhluk yang tidak bernyawa. Gunung pun kelak mereka terlihat seperti berjalan menuju kepada Allah. Karena ini kan di padang mahsyar datar. Di padang mahsyar itu sudah tidak ada gunung lagi, tidak ada bukit lagi, semua datar. Mau kau percaya sama Muhammad mau tidak, ya itu tempatmu yang sedatar-datarnya. Kalau mungkin dalam ilmu geografi adalah di dalam 0 derajat permukaan laut. Tidak terlalu turun ke bawah, tidak terlalu naik ke atas. Benar-benar rata, serata-ratanya. Ketika engkau datang berbondong-bondong dengan segala imam-imammu, dengan segala habaib-habaibmu, dengan segala nabi-nabimu itu, dengan segala rahib-rahibmu, pendeta-pendetamu, langit pun dibuka. Rahmat Allah dibuka, terlihatlah kebesaran Allah. Pun ternyata gunung-gunung pun dijalankan. Mereka menuju kepada Allah. Seperti fata morgana. Tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita lihat, ternyata mereka bernyawa. Butuh juga hari penghisaban. Seperti itu. Makanya kalau dikatakan Islam tidak sejalan dengan alam semesta, malah agama Buddha, malah agama Konghucu, malah agama-agama yang lain yang sesuai dengan alam, salah besar. Salah besar. Makanya bodoh itu haram, sangat haram. Imam Ali sangat benci orang yang bodoh, padahal manusia itu punya potensi diri untuk mencerdaskan dirinya, punya potensi untuk mengaktualisasikan dirinya. Dengan begitu engkau akan sadar, akan merawat alam semesta. Bukannya menebang pohon sembarangan sehingga banyak hewan-hewan yang harusnya nyaman di sana jadi tersisih hidup mereka, bingung mau mencari makan di mana. Gunung-gunung pun menghadap kepada Allah coba. Yang selama ini kita anggap benda mati. Everest yang paling tinggi, Semeru sekarang yang sedang
mengeluarkan abu vulkanik. Mereka hidup. Mereka yang menahan agar bumi ini tidak bergerak, tidak bergeser. Pun kalau bisa bergerak, bisa bergeser, waktunya tidak sehari 2 hari. Ratusan, jutaan tahun, miliaran tahun. Bahkan konon ini adalah seluruhnya daratan yang terpecah belah karena gunung yang meletus, melahirkan anak baru, anak Krakatau dan lain sebagainya. Jadi semua ini adalah makhluk hidup. Makanya apa ya kalau istilahnya, ini perlu digarisbawahi. Bukan berarti kuliah mengajarkan bahwa seluruh Tuhan itu sama, ya, harus perlu digarisbawahi. Seluruh Tuhan itu ya tidak sama. Tuhan yang paling hak untuk disembah, Tuhan yang paling hak untuk disujuti, Tuhan yang paling hak untuk dihormati, dimuliakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pakem, tidak boleh jalim, karena seluruhnya adalah ciptaan Allah. Meskipun dia penyembah bulu babi sekalipun, dia pelindungnya adalah Allah. Kalau kau jalim, meski kau sholat tiap hari nyungsep, meskipun engkau zakatnya luar biasa, meskipun kau pergi haji tiap tahun, kalau kau jalim, apalagi mereka tidak memiliki pelindung, itu pelindungnya adalah Allah. Meskipun dia anjing, meskipun dia babi, meskipun dia tai kucing, itu yang perlu digarisbawahi. Karena ketika kita memandang bahwa Tuhan Buddha itu sama dengan Tuhan kita, Tuhan Hindu itu sama dengan Tuhan kita, itu udah ada syirik di dalamnya, tidak boleh. Namun kita sebagai manusia harus menghormati ciptaan Tuhan. Namun kita sebagai manusia harus menjalin hubungan baik dengan ciptaan Tuhan. Namun kita sebagai manusia harus melindungi mereka, harus mengayomi mereka, harus mengasihi mereka. Maka yang mukjizat yang paling luar biasa dimiliki oleh Rasulullah adalah kejujuran, bukan selain itu. Sampai bingung orang kafir untuk memberantas kejujurannya Muhammad ini. Gak ada takutnya untuk berbuat jujur, gak takut miskin, gak takut mati, gak takut tersisihkan, karena percaya kebesaran Allah adalah segala-galanya. Gunung yang menetap dulu, tidak bergerak, tidak bergeser, bahkan menghadap kepada Allah, dan kita merasa seakan-akan fata morgana, padahal itu nyata. Entah dia ingin mau masuk surga kemana, karena para nabi itu umatnya juga terkadang bukan hanya manusia. Sulaiman umatnya adalah binatang. Bisa saja jadi ada nabi itu yang umatnya adalah gunung-gunung, dan dalam hal ini adalah Daud. Untuk membahas Nabi Daud ini yang luar biasa, yang bahkan satu helai rambutnya tidak bisa ditembus oleh benda paling tajam dimanapun, itu sangat dihormati oleh gunung-gunung, bukit-bukit, karena ketika dia membaca Jabur, ketika dia membaca ayat-ayat hikmah yang diberikan oleh Allah kepada dia, itu semua seperti tersirat, luar biasa menenangkan. Bahkan gunung-gunung pun seperti bertasbih, berzikir. Ada nabi model semacam ini, Jabur yang luar biasa. Bisa saja dia adalah umatnya Daud, ingin menghadap nabinya, ingin ke surga bersama nabinya. Luar biasa kalau kau benar-benar ingin membongkar itu ayat demi ayat di dalam Al-Quran. Tidak ada yang tidak terdeteksi. Satu atom zarah pun dibahas di dalam Al-Quran. Makanya tidak ada orang yang tidak pintar di dalam Islam. Tidak ada orang yang tidak cerdas di dalam Islam. Tidak ada orang yang tidak tahu dirinya di dalam Islam. Islam meliputi segala-galanya. Bukan hanya di zaman Nabi Muhammad, di zaman Nabi Adam sampai Muhammad itu adalah Islam tauhid.
gunung-gunung pun dijalankan, maka ia terlihat seperti fata morgana. Alhamdulillahirabbil alamin.